Halo teman-teman, balik lagi dengan saya di Crypto In. Selamat malam teman-teman semuanya. Semoga hari ini luar biasa buat kalian semuanya. Dan buat teman-teman di rumah yang dalam keadaan kurang enak badan atau dalam keadaan sakit, saya doain cepat sembuh teman-teman ya. Biar kita bisa trading dan trading bareng lagi tentunya. Cie. Oke, langsung saja teman-teman. Jadi harga Bitcoin kali ini teman-teman ya di harga 23.682. Oke, ini sesuatu yang bagus lah ya menurut saya. Dan kalau kita lihat untuk hari ini kenaikannya 6,72% ya, 6,69. Pokoknya dalam posisi naik lah ya. Banyak yang merasa mungkin sudah aman. Dan saya juga termasuk teman-teman ya. Saya juga termasuk yang merasa ya ini sudah hampir bagus ya. Tetapi lagi dan lagi teman-teman ya, mungkin karena bad news kemarin ya dari apa namanya dari The Fed ya, mereka akan mengumumkan pengumuman kenaikan suku bunga itu di tanggal 26 dan 27 Juli, teman-teman ya. Nah, ini karena berita itu, teman-teman ya, ada pause Bitcoin of Exchange ya. Ini dia terbesar, teman-teman ya, telah menjual 15.500 Bitcoin senilai 350 juta dolar, teman-teman ya. 1 juta dolar saja 14,9 miliar ya, apalagi 350. Jadi kalau seandainya rupiahkan teman-teman ya, ini sekitar 350 kali 14 miliar 900 juta. Itu banyak sekali ya. Banyak sekali. Nah, saya masih bingung, makanya saya akan bedah di sini ya sama teman-teman juga. Ini pause Bitcoin ini teman-teman ya. Di sini kan ada pause ditulis ya. Pause Bitcoin of exchange. Dia nggak menyimpan Bitcoinnya dari awal itu di exchange. Dia main di off exchange atau walletnya sendiri, teman-teman ya. Dia simpan di walletnya sendiri ya. Off exchange ya, di luar lah, di luar exchange. Kira-kira seperti itu. Dan dia ya memasukkan Bitcoin atau menjual Bitcoin di bursa di on exchange ya. 15.500 Bitcoin. Ini banyak sekali teman-teman ya. Mungkin dia takut ya, mungkin dia profit, dia sudah profit. Kita kan nggak tahu kapan dia belinya gitu loh teman-teman ya. Ataupun dia baru kebangun sekarang, oh ternyata Bitcoin harganya segini ya, mungkin seperti itu. Tapi kita akan bahas secara detail teman-teman, dan bagaimana efeknya kira-kira teman-teman ya. Semoga saja enggak sih. Oke, salah satu paus Bitcoin terbesar di luar bursa ya, di luar bursa atau di luar exchange telah memutuskan untuk melikuidasi 15.500 Bitcoin seharga 350 juta dolar. Wow. Tampaknya paus kripto kembali aktif ya. Menurut pengungkapan terbaru, satu paus Bitcoin telah menjual sebagian besar simpanan kriptonya. Detail transaksi saldo dapat dilihat pada gambar ini teman-teman ya. Mereka menjual. Kenapa mereka menjual? Nah, pertanyaannya di situ, teman-teman. Saya curiga ya, mereka tahu sesuatu tentang pengumuman The Fed, ya. Atau mereka sudah ada bocoran nih, oh, The Fed akan naikkan suku bunga sekian nih, jual dulu, ya, jual dulu. Nanti anjlok lagi kok selesai pengumuman. Mungkin mereka berpikir seperti itu, teman-teman ya. Tapi kita kan nggak tahu, mereka itu orang-orang hebat semua, orang-orang gede semua ya. Orang paus-paus lah ya, bisa dibilang gitu, investor besar semua. Mungkin mereka lebih tahu market, mereka lebih tahu isu di luar ya. Itu kenapa saya agak agak menganggap berita The Fed itu serius teman-teman ya. Saya agak menganggap serius berita The Fed itu ya. Karena kejatuhan Bitcoin di awal tahun kemarin ya, karena dari The Fed juga ya, dari ada ada campur tangan The Fed lah ya, karena kenaikan suku bunga, kira-kira seperti itu. Tapi teman-teman, apakah ini akan berefek, kita belum tahu ya. Secara ini 15.500 Bitcoin bro yang dijual ya. Jadi agak ngeri juga nih. Oke, walaupun sedang naik ya pasar sekarang, tapi tetap ada antisipasi teman-teman ya. Kalau bisa, kalau profit ya, yang main Bitcoin dan altcoin, kalau sudah profit ya take profit lah dikit-dikit. Nanti kalau seandainya betul jatuh harga Bitcoin setelah pengumuman The Fed kenaikan suku bunga ya, kita bisa serok lagi, kira-kira seperti itu. Investor ini atau paus ini melakukan 5 transaksi untuk menjual ya 15.000 di atas Bitcoin ya. Dia menjual 500 Bitcoin di transaksi pertama ya, 2.500 Bitcoin di transaksi kedua dan ketiga teman-teman, dan 5.000 Bitcoin di transaksi keempat dan kelima. Paus kripto tersebut dikatakan sebagai pemegang Bitcoin terbesar yang tidak menyimpan simpanan mereka di bursa. Jadi ya dia makanya dibilang
off exchange ya teman-teman ya, yang berarti bahwa mereka melakukan penyimpanan langsung atau penyimpanan sendiri teman-teman ya. Kira-kira seperti itu. Nah, langkah terbaru oleh paus besar ya, paus Bitcoin besar untuk melikuidasi sebagian dari kepemilikan mereka, membuat komunitas mencoba mencari tahu. Betul ya, harus mencari tahu nih. Motivasi di balik keputusan tersebut ya, motivasi di balik keputusan tersebut. Berarti tujuan mereka apa nih menjual di saat sekarang, dan apakah langkah tersebut dapat berdampak pada pasar dalam jangka pendek ya. Pertama ya, pasar kripto termasuk Bitcoin mengalami masa sulit sejak awal tahun 2022 tahun ini ya. Telah menjadi penurunan harga yang signifikan, dan pergerakan paus membuat para penggemar Bitcoin bertanya-tanya, apakah penjualan paus itu merugi atau untung? Nah, jadi gini teman-teman ya, banyak pertanyaan yang di luar sana mengatakan kira-kira waktu dia menjual saat ini dia posisi untung apa posisi loss ya. Kalau menurut dari saya pribadi ya pasti posisi untung ya, nggak mungkin posisi cut loss harga naik, itu nggak mungkin teman-teman ya, itu nggak mungkin, kecuali sedang merah, sedang hancur-hancurnya dia menjual, itu cut loss ya. Jadi kalau saya ya, saya simpulkan dia ini pemain yang lama, yang baru kebangun nih, mungkin saya, atau bisa saja baru dapat apa namanya, passwordnya untuk membuka lagi ya, softwarenya. Biasa mereka simpan di software teman-teman ya, untuk Bitcoin di off exchange ya, di off exchange biasa mereka simpan di software teman-teman ya. Yang mengatakan ada kemungkinan bahwa paus itu mungkin salah satu pengadopsi awal Bitcoin, atau mungkin telah memperoleh simpanan mereka dengan harga yang jauh lebih rendah beberapa waktu lalu, atau mungkin ya di sini dijelaskan ini paus sudah serok di harga 17.000 kemarin teman-teman, dan dia take profit sekarang, tapi take profit nggak segitu juga kali ya, sampai 1.500, sorry, sampai 15.500 Bitcoin teman-teman ya. Kita satu Bitcoin aja itu sudah bersyukur banget teman-teman ya. Ini 15.500 Bitcoin. Wow ya. Mereka mungkin telah melikuidasi sebagian simpanan mereka untuk menghasilkan modal untuk investasi offline-nya ya, offline lainnya. Dalam hal ini penjualan mungkin tidak dimotivasi oleh proyek pasar untuk poin harga Bitcoin di masa mendatang, atau mungkin ya mereka ini perusahaan besar ya yang menjual properti dan lain-lain ya, yang menerima pembayaran pakai Bitcoin ya, ketika dibayar di software mereka saat sekarang mereka menjual ya, bisa jadi seperti itu. Nah, dampak pasar yang saya takutkan ya, Bitcoin akan goyang. Tapi teman-teman ya, kalaupun goyang ya, saya rasa 15.500 Bitcoin ya dijual secara bersamaan itu palingan ya, palingan nggak hancur-hancur banget ya. Paling Bitcoin turun tuh sekitar ya, bisa dibilang maksimal 10% ada ya. Nggak nyampe mungkin ya, maksimal paling 7%, kalaupun itu berefek ya. Karena jangan salah, ada supply, ada demand, ada buy, ada sell. Jadi waktu kalaupun mereka melepas menjual 15.000 Bitcoin, teman-teman, walaupun mereka menjual 15.000 Bitcoin, belum tentu di pasar itu nggak ada yang membeli ya. Kalau kita lihat di bursa ya, kalau kita lihat di bursa selalu ada pembeli dan penjual. Jadi walaupun mereka melepas 15.000 Bitcoin, selalu saja ada pembeli ya, selalu saja ada pembeli. Jadi kayak ini ya, kita lihat kalau saya pakai Bybit ya. Jadi teman-teman yang mau daftar Bybit silakan ya, di kolom deskripsi banyak bonusnya. Oke, nah gini teman-teman. Jadi kalau kita lihat dari buku pasar inilah ya, buku order, ini penjual, ini pembeli. Jadi ada penjual, selama ada penjual, ada pembeli ya, tidak semena-mena orang menjual dengan jumlah banyak itu terus harga langsung down. Belum tentu ya, belum tentu, karena daya belinya ada daya belinya. Secara ini juga Bitcoin bro ya. Jadi otomatis penggemar itu pasti lebih banyak. Jadi menurut saya, kalaupun ada efek ya, efeknya nggak terlalu banyak ya. Dan alasan mereka menjual menurut saya pribadi ya masih seperti biasa ya, isu dari The Fed teman-teman ya. Itu pandangan pribadi saya. Tetapi banyak juga lah pandangan di luar yang mengatakan sudah cuan. Mungkin mereka serok dari harga 17 ya, 17.000, ataupun mereka menerima pembayaran offline ya, terus
mereka mau cairkan karena mungkin ini akhir tahun, kira-kira seperti itu. Tapi overall teman-teman ya, kita tetap fokus ya, Bitcoin naik terus kok. Ini sudah naik, sudah 7,49% lagi. Semoga naik terus teman-teman ya. Untuk isu di luar sana, ingat jangan terlalu terpengaruh berita buruk, berita bagus, jangan terlalu terpengaruh. Tetap dipantengin beritanya, tapi kita tetap rasional juga teman-teman ya. Karena apa? Ini uang kalian, tetap do your own research teman-teman ya, dan gunakan uang kalian sebagaimana mestinya ya. Kalau saya ya, saya pisahkan ini investasi dan ini untuk jangka panjang ya, investasi jangka panjang, jangka pendek. Saya terapkan dua itu teman-teman ya. Jadi saya tidak terlalu berpatokan pada berita ini, berita itu, kecuali untuk scalping. Oke, semoga ini bermanfaat teman-teman ya. Jangan lupa di-share ya, dan semoga sehat dan sukses selalu buat kalian semua, dan selamat malam.